Di dalam kitab Nabi Mika pasal ke-7 ayat 18 sampai 19 demikian firman Tuhan. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran-pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Amin, haleluya. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Amin, haleluya. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hati yang hancur. Amin, haleluya. Ku berterima kasih kepadamu, ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Amin. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih Tuhan. Dosa kita sudah dibuang sampai jauh ke dalam tubir laut. Di dalam Alkitab dikatakan di Mika pasal 7 ayat 18-19. Sebagai bukti Yesus cinta kita semua. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hati yang hancur. Amin, haleluya. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, selamatkan hidupku. Amin, haleluya. Mazmur 103 ayat 10 dan 12. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Amin, haleluya. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita manusia. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari Padamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya.
Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus yang sangat Ku cintai, Juru Selamatku. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Berfirman Bapa malam hari ini, kami merindu hadirat-Mu akan melawat kami semua anak-anak-Mu. Kami bangga, terima kasih melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Segala dosa kami sudah dihapus. Kau sudah melemparkan dosaku, Tuhan. Kau tidak perhitungkan kesalahanku. Sudah dibuang sampai ke dalam tubir laut, Bapa, sesuai dengan firman Tuhan. Bangga dan kami merasa bahagia, sehingga kami saat ini bukan lagi hamba dosa, tapi hamba kebenaran untuk kemuliaan Tuhan. Berfirman Bapa, izinkan kami buka firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan, segala dosa kita sudah dibuang jauh ke dalam tubir laut, saudara. Dan firman Tuhan katakan tadi pula, itu dalam Mika pasal 7 ayat 18-19. Di dalam Mazmur 103 ayat 10 dan 12 katakan, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Kalau kita dibalas, habis, saudara. Ya, kita tidak ada arti apa-apa, dibuang ke neraka api, neraka kekal selama-lamanya. Tapi karena anugerah Tuhan, kita sudah, segala dosa kita sudah diampuni. Wah, dahsyat cintanya Yesus. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari segala pelanggaran kita. Segala dosa kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus. Mari Sabtu malam hari ini, mari kita kembali kepada firman Tuhan, masih dalam rangka memperingati. Saudara, ini memperingati. Mohon maaf, Yesus saat ini sudah berada di sorga, saudara. Ini memperingati 2000 tahun yang lalu, dengan tujuan supaya dengan mengingat ini, supaya kita tahu bahwa kita ada saat ini, itu melalui pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lalu. Tanpa peristiwa 2000 tahun yang lalu, kalau Yesus tidak lahir untuk kita, tidak mati untuk kita, tidak bangkit untuk kita, dan Yesus tidak pernah naik ke surga, dan Yesus tidak akan menyelamatkan kita loh, saudara. Kalau seandainya Yesus tidak turun, habis kita, saudara, masuk ke dalam neraka buat selama-lamanya. Itu jelas itu, ya. Tapi karena anugerah Tuhan kita sungguh terima kasih, saudara bisa beli surga, bisa beli surga. Gak ada, saudara. Kita di bumi aja begitu bahagia, kita sangat diberkati. Itu melalui pengorbanan Tuhan Yesus loh. Kalau belum tidak ada pengorbanan, nggak bisa saya main gitar, nggak bisa menyampaikan firman, nggak bisa bahagia kita. Hancur, dunia hancur, saudara. Kalau tidak ada kasih Tuhan, habis, saudara, semua nih. Makanya tak terhingga saya sampaikan terima kasih, tak terhingga saya kepada Bapa kita Tuhan Yesus yang begitu baik. Melalui pengorbanan di atas kayu salib, Yesus sudah memberikan yang terbaik buat kita, begitu agung mulia. Nggak bisa saya katakan, nggak bisa sampai kapanpun nggak bisa bayar, saudara. Ya, mana bisa? Ya, saudara bisa beli surga, beli rumah biasa di dunia aja susah. Apalagi kok beli surga, nggak bisa. Dan jelas tempat kita harusnya neraka. Ya, tapi kan anugerah Tuhan yang luar biasa. Oleh itu, mari kita mencinta Tuhan sungguh-sungguh. Kita melakukan dengan setia. Puji Tuhan, mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Kita ingat Yesus saat ini sedang dikubur, saudara, ya. 2000 tahun lalu ini, 2000 tahun lalu. Kita perlu mengingat, saudara, ya. Kita perlu melihat ini supaya kita eling, supaya kita tidak boleh takabur. Kita menjadi orang Kristen yang ingat bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Saya mau baca Matius 27 lagi, karena peristiwa dan awal akhirnya waktu kemarin, ya, pada waktu Jumat pagi saya terangkan tentang Yesus dihakimi di Pontius Pilatus terus sampai akhirnya mati, dikubur. Dan saat ini saya mau bicara tentang Yesus dikubur dari ayat 57 sampai 66. Demikian firman Tuhan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bersama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus. Malam saat itu juga Sabtu malam, Sabtu Agung malam, ini malam, ya. Ia pergi menghadap Pilatus dan minta mayat Yesus. Pilatus memerintah untuk menyerahkan kepadanya. Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih,
lalu membaringkannya di dalam kubur yang baru yang digalinya di dalam bukit batu, dan sudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu. Pergilah ia, tapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur. Coba bayangkan, saudara, Maria Magdalena, ya, Maria termasuk ibu Yesus itu, ya, yaitu mereka dia jaga di kubur sebagai bukti dia cinta Yesus. Bayangkan, saudara, mereka tuh begitu cinta sama Tuhan. Pertanyaan saya, Bapak Ibu cinta nggak sama Tuhan? Mari kita mencinta Tuhan. Di sini mereka tinggal di situ, duduk di depan kubur. Untuk kita, mari kita mau tinggal duduk di kaki Tuhan. Kita mau setia di rumah Tuhan. Kita mau setia melayani pekerjaan Tuhan sampai suatu hari kelak Yesus datang. Mereka ada di kubur sampai Yesus bangkit, saudara. Demikian kita ada setia dalam rumah Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan sampai Yesus datang kembali. Amin. Saya akan terus menyampaikan firman Tuhan, renungan firman Tuhan atas izin perkenan Tuhan pagi malam sampai ketemu dengan Tuhan Yesus, sampai Yesus datang. Sehingga kalau Yesus datang, saya mau duduk diam di kaki Tuhan. Saya tidak menyampaikan firman Tuhan lagi, saudara, karena Yesus itu sumber firman. Yesus nanti yang khotbah. Yesus nanti yang menyampaikan firman. Kayak kita sebagai anak-anaknya mau duduk diam di kaki Tuhan. Dahsyat kita. Ayat 62. Keesokan harinya, yaitu sudah hari persiapan, datanglah imam kepala dan orang Farisi bersama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sudah 3 hari aku akan bangkit. Benar Yesus. Yesus sudah ngomong, aku akan bangkit pada ketiga. Dan mereka ingat, saudara, aku akan bangkit. Ketakutan mereka, saudara, ya. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur ini sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Coba, mereka sudah mengatakan Yesus bangkit, terjadi kenyataan, saudara. Tapi beda, bukan murid mengambil, tapi Yesus sendiri, akulah kebangkitan dan hidup. Tapi mereka sudah ngomong, loh, saudara, dia akan bangkit, benar jadi kenyataan, saudara. Ya, kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Dipersilakan, saudara, ya, karena mereka nggak tahu bahwa Yesus itu bangkit nanti itu. Ayat 66, maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan dijaganya. Coba silakan boleh jaga. Tapi karena dia Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, dan Yesus sudah berkata kepada muridnya, hari ketiga aku bangkit. Dan besok hari Minggu, Bapak Ibu, mari sama-sama kisah sukacita berbondong-bondong hari Minggu, besok hari Paskah, hari kebangkitan Yesus. Dan saya mau bicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan saya mau menyanyi besok, because he live. Karena kita berterima kasih kepada Tuhan, semua kan anugerah Tuhan, kita bangga menjadi anak Tuhan Yesus. Itu mari kita mau cinta Tuhan. Sungguh saya tidak mau bosan berkata-kata, ayo cinta Yesus. Sampai kapanpun tetap cinta Yesus. Sampai nanti jumpa dengan Yesus, tetap saya katakan, aku cinta Yesus. Sebab melalui pengorbanannya kita diselamatkan. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur, amin, haleluya. Ku sangat berterima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus, kepadamu Bapakku yang sangat mencintai Yesus. Pengampunan yang kau beri, pulih dan selamatkanku, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin, haleluya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kejahatan. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat malam, selamat hari Sabtu, malam agung ini. Saya katakan, Jumat Agung ada Sabtu Agung sampai Minggu Agung, mulia sempurna bagi Yesus. Karena apa yang dikerjakan Tuhan itu agung, mulia, dan sempurna. Kudus, kuduslah Tuhan. Sebelum Bapak Ibu bareng tidur, berjaga dan berdoa. Dan mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Karena apa yang sudah Tuhan kerjakan demi keselamatan kita bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu sudah semua diberkati. Besok hari Minggu, harinya Tuhan kita beribadah. Karena saya memimpin perjamuan kudus di kota Jember, penggembalaan kami, Gereja Betel Tabernakel Kristus Hidup Jember. Biar makin hari kita mencinta Tuhan. Kita berbondong-bondong setia, jadilah pelaku firman, memuliakan Tuhan, membuat hati Tuhan senang, supaya nama kita terdaftar di dalam kitab kehidupan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.